alasannya kenapa kok nggak boleh dibikin gereja di Cilegon ini? Apa alasannya coba? Jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa alasannya kan itu kan kenapa nggak boleh bikin gereja di Cilegon, ya siapa yang bilang nggak boleh? Jadi boleh. Boleh aja, mau gue aja bikin yang banyak-banyak dibikin gitu kan gitu. Emang 100.000 bikin kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Raden Hariswan. Dan saat ini saya berada di Majelis Al-Kautsar As-Sajiliyah. Ini part yang kedua, teman-teman. Ngobrol bareng bersama Ustadz kita bernama Ustadz Wahyu Hidayat. Orang-orang juga ya mungkin insya Allah tahu lah sama beliau. Penerusan Ustadz KW gitu. Teman-teman. Saya akan mencoba ngobrol-ngobrol tentang kehidupan yang berada di Cilegon, lingkungan Cilegon bersama Ustadz Hidayat. Kita bincang-bincang santai, Ustadz. Yap. Mengenai sempat viral kemarin. Iya betul. Ini alasannya kenapa kok nggak boleh dibikin gereja di Cilegon ini? Apa alasannya coba? Jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa alasannya kan itu kan kenapa nggak boleh bikin gereja di Cilegon, ya siapa yang bilang nggak boleh? Jadi boleh. Boleh aja, mau gue aja bikin yang banyak-banyak dibikin gitu kan gitu. Emang 100.000 bikin kan gitu. Ya. Cuman ya tadi itu kan penuhi dulu syarat-syaratnya. Penuhi syarat-syaratnya kan gitu kan. Emang pada waktu itu belum. Ya kan belum memenuhi syarat kan gitu kan. Sedangkan kan kalau kita bicara SK-nya gitu kan ya, surat keputusannya kan itu sampai gubernur kan, artinya kan bijak diperbolehkan bikin gereja di Cilegon gitu. Di Serang tuh sana tuh suruh bikinnya kan gitu kan. Berarti pada waktu SK itu bukan di Cilegon. Ya bukan di Cilegon, di Serang. Nah, makanya di Cilegon ditempatkan lah tadi tuh PTKS atau Trikora zaman dulu kan gitu kan. Nah, iya gitu. Makanya perginya Cilegon malah bikin pabrik kan gitu kan, makan kimia segala macam itu. Makanya di Serang ditempatinya itu gereja itu. Gitu. Jadi memang ada bagi-bagian ya. Iya itu. Jadi salah lah ngomong Cilegon ego segala macam kan gitu kan. Sebetulnya boleh. Boleh aja, monggo mau bikin 1.000 kayak gitu kan nggak pernah masalah. Tapi SK-nya kan gitu. Penuhin dulu. Setelah SK-nya penuhin kan gitu kan, minta izin sama para ulama secara baik-baik. Jangan bohong-bohongin orang, minta surat izin bikin gedung dikasih bayar 1 juta kan gitu kan. Itu yang bentuk penipuan-penipuannya kan gitu. Gitu ya. Terus lagi kan kenapa di Cilegon ya kayak gitu kan? Ya lihat sejarah dong kan gitu kan. Jangan seenaknya cewek kan gitu kan. Ingat perjuangan tragedi berdarah tuh kan gitu. Brigjen Ki Samun kan gitu kan. Ki Cilegon, Ki Wasit segala macam kan lupa sejarah itu kan. Ya seenaknya cewek numpang di sini kan gitu kan. Di Cilegon selama ini emang gak ada gereja, banyak tuh di Lembang masih berjalan tuh. Gereja di Lembang ada. Di Lembang ada tuh di situ. Tempat ibadah kan gitu kan. Tempat haleluya kan gitu. Gitu. Mardiwana tuh. Iya gitu. Ya monggo aja enggak masalah. Mardiwana, SMP Mardiwana tuh gitu. Ayo. Kamu undang. Jadi kan di Cilegon tuh nggak ada yang namanya nggak boleh. Semua aja bikin buat ibadah kan. Cuma kan dia tidak boleh di SK itu kan bentuknya kan gitu kan. Artinya resmi bangunan seperti masjid atau gitu kan gitu. Itu. Iya itu. Bangunan yang umum seperti itu nggak boleh. Ya, tolong bilang tuh sama yang ngomong-ngomong Cilegon nggak benar egois kan gitu kan. Datang ke sini kan gitu kan. Biar tahu. Biar jangan asal ngomong aja kan gitu kan. Cilegon sama aja NKRI sama aja kan, nggak melarang kan gitu. Cuma kan ada aturan-aturan sendiri kan setiap daerah kan gitu kan. Gitu. Jadi hargailah kan aturan daerah kan gitu. Tapi begini, banyak teman-teman juga yang komentar. Kok itu tempat ibadah yang sifatnya positif? Itu berbeda agama dengan kita ya kan, hanya muslim kan. Iya. Tapi kok kenapa di lingkar itu banyak tempat-tempat maksiat? Nah, itu seperti apa menanggapi? Ya jadi kan. Kenapa nggak boleh tempat ibadah tapi di tempat kemaksiatan tapi itu boleh dibangun? Itu seperti apa pandangan? Jadi kan gini kan, kalau
pembahasan itu kan dikaitin misalkan gereja sama diskotik kan gitu kan, istilahnya gitu kan, ya ruang gereja, ruang diskotik, ruang diskotik kan gitu kan. Kalau berbicara diskotik kan berarti kan urusannya di sini tuh emang apa namanya ranahnya ke berizin pemerintahan kan gitu kan gitu. Ya kita juga sama aja tidak setuju kan Haris gitu kan. Iya. Akan melawan lah ya. Iya, ada gereja apa, ada diskotik itu. Cuma kan kita kan harus kaji sejarah juga kan gitu kan. Zaman sekarang ini yang tadi itu zaman bagaikan tsunami itu udah bedah kan Haris. Tsunami? Udah bedah, bagaikan tsunami udah bedah kan gitu kan. Iya. Jadi udah jebol. Iya, maksiat tuh udah merajalela. Kalau tidak bisa menyelamatkan diri masing-masing kan gitu, ibaratkan gitu kan. Ya tadi itu hancur kan gitu. Karena kan kalau misalkan kita sambil bicara sejarah, kita bicara tentang agama ya kan gitu kan. Ketika ada Rasulullah itu bagaikan matahari dan bagaikan bulan, bagaikan bulan pertama itu terang, hukum itu terang jelas kan gitu kan. Ketika Kanjeng Nabi tidak ada para sahabat bagaikan pelita lintang kan memadangi kelap kulit kan gitu kan. Ketika sahabat tidak ada tabiin kan gitu kan, kayak lampu neon model kan gitu kan. Setelah tabiin nggak ada kan lari ke bawah sini kan para wali, kayak lampu patroma kan. Kelas paling nggak ada para abuya kan gitu kan, bagaikan lampu lilin atau damar tempel. Ketika abuya tidak ada, sekarang lah hanyut tuh bagaikan puntung rokok api. Udah tidak tabrakan, udah bagus sekarang itu kan Haris. Nah itu kajiannya sekarang itu. Maka harus nggak usah, waduh sok pinter-pinteran sekarang mah gitu dong. Sok agama-agamaan, kaji dulu perjalanan itu. Ahli hadis, bukan ahli kitab, Al-Quran banyak sekarang itu. Banyak semua banyak Pak Haris kita. Tapi tadi itu apa namanya itu kualitas manusia sekarang itu ya udah beda kan Haris. Karena artinya kan kita kan diserang dari apa? Dari makanan, dari elektronik kan gitu ya, sehingga kan tadi kan bisa ngomong aja, komen asal kan gitu kan, pada dasarnya kan nggak ada kan gitu kan gitu. Terus masalah gereja ya mungkin kan di sini kan kita mau wanti-wanti gitu kan, wong nggak ada gerejanya aja maksiat udah banyak ya. Takutnya kan tadi itu kan menyebar merajalela, menguasai kan gitu kan. Itu yang dikhawatirkan itu doang kan kalau kita bicara tentang egoisnya. Tapi ingat di Cilegon nggak ada yang namanya melarang egois gereja. Ya monggo kan bisa aja mau bikin tempat ibadah ya bentuk gedung di rumahnya tak kan gitu kan. Ya, kita nggak ganggu kok. Intinya yang penting kasihnya itu ya. Kalau mau dibikin surat perizinan seperti kayak gereja yang di Serang itu ya beres itu lu teskan surat ininya gitu. Silakan. Ya kemarin kan ya wali kota kita Cilegon itu Pak Heli itu diundang sama Gus Yakut. Dan saya pun dapat narasumber dari ketua Ansor kan gitu kan, Gus Alek itu kan. Ya pada dasarnya ketika Heldi datang ke Gus Yakut menerima kok, bukannya nggak boleh penuhin itu surat izinnya kan gitu, karena laporan yang di sana itu belum beres kan gitu. Jadi jangan asal ngomong beledak aja kan gitu. Ya, sebetulnya di kondisi ini silahkan aja, boleh aja, tapi aturan dan apa namanya ya persyaratan-persyaratannya juga harus diperlukan juga. Itu perjuangan seorang para suhada, kayak kata-kata seperti kayak Haji Wasid, Jam'un, pahlawan-pahlawan sini itu tumpah darah Jasnawi memerdekakan Cilegon ini kan gitu. Jadi ya orang saya enakin dewek wis pada numpang nih gini. Lawis numpang kan gini kan, numpang ising, numpang turu kan. Tapi kan tadi itu kan yang namanya bukan kafir harbi gitu kan. Ya kita lindungi. Tapi kalau emang yang ngacak-ngacak halal darahnya kalau kafir harbi gitu kan gitu. Kita bicara pedoman juga. Kalau andai kan ada kafir ngacak-ngacak ke orang muslim, mengganggu ini. Karena kita diajarkan sama Rasulullah kan harus lemah lembut kan gitu, lemah lembut gitu. Tuh makanya kan ada kejadian juga kan, ketika zaman di sahabat Sayyidina Umar, ada satu khalifah atau gubernurnya itu kan mau mendirikan masjid gitu kan.
tanah sekitarnya udah beres semua, udah perizinan kan, maka ada satu rumah orang Nasrani yang Gubuk Rombeng tidak diizinkan kan gitu untuk apa rumahnya digusur kan gitu kan, sehingga gubernur tersebut maksa untuk ngebangun gitu. Nah akhirnya orang tua tersebut mengadu ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar kan gitu, Sayyidina Umar kan gitu kan, riwayatnya gitu. Sayyidina Umar apa kan gitu kan, bahwa itu kan dia singkat ceritanya kan gitu kan, setelah bertemu orang Nasrani orang tua ini kan disuruh ngambil tulang onta kan, langsung katanya ngambil digaret gitu kan, laporkan sana gubernur kan, itu berhenti bikin masjid itu kan, karena menghargai kan, karena nggak mau lah, apalagi ini di Cilegon banyak rumah kan gitu kan, dihargai kan kita berdasar itu kan, tapi Sayyidina Umar menghargai orang masalahnya juga, akhirnya diberhentikan lah orang pembangun masjid itu kan, karena emang ada satu Nasrani yang nggak mengizinkan. Gitu. Berarti dari dulu toleransi yang ada, iya, sehingga akhirnya kan riwayatnya itu kan, akhirnya Nasrani itu karena lemah lembutnya Amirul Mukminin ini dia masuk Islam, akhirnya diizinkan. Nah ya itu makanya kan yang lemah lembut ngomong jangan mencuri-curi kan gitu kan, itu minta izin tanda tangan dibodoh-bodohin gitu kan gitu. Gitu bilang sama netizen kan gitu kan, nggak ada di sini damai-damai aja, Cilegon damai, nggak ada permasalahan. Iya, ini boleh gitu aja. Gitu. Tapi kalau seandainya SK belum terpenuhi, maksa-maksa, kira-kira ini ya, tadi itu terbang. Satu perizinan SK, kedua rapat alim ulama kan gitu kan, dijelaskan alim ulama kan gitu kan. Kalau alim ulama mengizinkan, ya monggo. Kalau masyarakat mengizinkan, ya monggo. Kan bukannya tidak boleh kan, ya monggo. Kalau bicaranya kota Cilegon boleh bikin asalkan ada syarat izinnya dari SK ulama sama warga setempat. Mau bikin kandang kambing aja harus izin kok sama warga setempat. Betul. Kan gitu. Nah gitu. Wah, kalau ditempatkan di pulau sana tuh di laut sana bikin gereja ini, ya monggo kan gitu kan. Bikin kandang kambing aja ada syarat izinnya. Aja sembarangan ngomong role kan kalau kan. Orang ngedeleng wong buci negara tekan kan santet Korea di orang mundun kan. Ya kalau santet-santet di itu mah boy, itu mah masih spangsiur itu mah. Yang misalkan gerung santet itu spangsiur, yang gerung santet itu nggak bakal mengaku, pasti diam kan gitu aslinya mah gitu. Tahu-tahu melembung gitu. Gitu Kang Ari. Jadi damai insyaallah. Umat Kanjeng Nabi harus lemah lembut kan gitu. Cuma kalau kita diganggu ya tadi itu kan kita bicara secara halus dulu kan gitu. Alhamdulillah kemarin itu kan ya ada perwakilan kan dari para ulama dan teman-teman juga yang mendatangani yang masuk ke dewan itu kan gitu kan gitu. Ya mungkin sekarang mah intinya perizinan belum beres kan gitu. Iya gitu. Jadi ini tuh teman-teman intinya mengenai apa namanya perizinan pembuatan gereja di Cilegon ini bukan kita tidak boleh atau seperti apa ya. Ikuti ADRT kan gitu doang, aturannya perda daerah kan gitu. Iya. Gitu. Oke, kayak gitu aja. Udah. Gimana Kang Ari aja saya makan itu kan. Ini teman-teman mungkin mengenai saran teman-teman bersama Wahyu Hidayat di Majelis Pimpinan Majelis Al-Kautsar As-Sajiliyah. Itu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.